barang jalan tapi orang juga bisa ada alat angkutnya ke tempat-tempat tujuan. Ya, nah ini yang menjadi PR penting sehingga ke depan harapan saya alokasi anggaran untuk Trans Jatim itu diperbesar sehingga mobilitas orang terutama di samping pekerja juga ada banyak warga yang ketika mau berwisata sekarang sudah tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi angkutan publik. Yang dia dengarkan Trans Jatim ini aman, nyaman dan terjangkau. 5.000 nyampe lokasi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat selalu, Tribuners. Bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Jatim Network dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Tribuners, Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan industri di kawasan wilayah timur Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya infrastruktur konektivitas yang memadai dan berkualitas sangat mutlak diperlukan. Konektivitas infrastruktur yang baik dapat meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa, serta meningkatkan aksesabilitas ke berbagai wilayah di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan di ujungnya tentu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, untuk itu di Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema penguatan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Jawa Timur. Untuk mengulas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat Jawa Timur tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak Haji Hidayat SAG MSI. Beliau Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Cak Dayat ya. Panggilan akrabnya ini adalah Koordinator Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur. Beliau ini politisi senior Partai Gerindra. Di Partai Besutan Pak Prabowo Subianto ini, Cak Dayat menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Cak Dayat terpilih menjadi wakilnya rakyat Jawa Timur dari Dapil Jatim 10 wilayah Mojokerto dan Jombang. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Cak Dayat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini sibuk sekali. Tadi terima kasih, Cak Dayat, karena di antara kesibukan yang luar biasa dari menyerap aspirasi warga, ya, menyempatkan hadir di podcast Gebrakan Wakil Rakyat ini. Cak Dayat, mengapa ya penguatan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Jawa Timur itu sangat penting, Cak? Ya, karena mobilitas orang dan warga itu ditentukan oleh seberapa mantap infrastruktur dan seberapa kuat konektivitas antar daerah satu dengan yang lain. Kalau jalannya mantap, konektivitasnya nyambung satu dengan yang lain, maka mobilitas orang akan makin tinggi. Kemudian harus diakui investor juga akan tertarik untuk menanamkan modalnya di satu daerah. Jadi ada banyak pertimbangan investor mau masuk, itu salah satunya adalah soal infrastruktur, terutama jalan. Kalau ini kan Jawa Timur ini kan wilayahnya sangat luas ya, ada 38 kabupaten
kota ya kan seperti itu. Nah, apakah semua memang sudah terkoneksi ya antara misalkan jalan nasional dengan jalan provinsi serta jalan kabupaten kota bahkan poros kecamatan maupun sampai poros desa atau seperti apa? Iya, kalau terkoneksi sudah, tetapi kapasitasnya yang berbeda-beda ya. Oh, Kalau jalan provinsi tingkat kemantapan sudah menurut data yang saya akses itu hampir 93% ya. 93%. Masih ada 7% PR-nya yang belum mantap. Itu jalan provinsi. Provinsi, tetapi jalan kota kabupaten yang masih menjadi PR penting. Misalnya di dapil saya ya, Kabupaten Mojokerto, ada beberapa titik-titik yang masih belum tersambungkan, terutama di daerah selatan pinggiran, ya, utara, kemudian Jombang juga begitu. Ada beberapa daerah yang memang nyambung tetapi kapasitas dan kualitas jalannya masih rendah, sehingga ini PR penting buat kabupaten kota agar betul-betul memperhatikan sekaligus mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pemantapan jalan di kota kabupaten. Ya, khusus kalau di Jawa Timur, Cak, yang tadi meskipun sudah lebih dari 90% ya kemantapan jalan itu, saat ini terkait dengan alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut seperti apa, Cak? Ya, sebetulnya kan PR-nya adalah pemeliharaan ya. Karena hari ini kan kita masih punya pekerjaan penting soal pembatasan odol. Ya. Yang hari ini regulasinya sudah ada. Odol dilarang, tetapi faktanya masih perlu waktu dan toleransi, sehingga ada jalan-jalan nasional dan provinsi yang rusak karena kelebihan ini, beban muatan ya. Odol ini, sehingga biaya pemeliharaan jauh lebih besar daripada biaya untuk kepentingan pemantapan jalan. Ini PR penting yang saya kira harus menjadi perhatian kita semua, terutama pemilik-pemilik transportasi angkutan barang harus sadar betul bahwa cost-nya makin tinggi kalau odol tetap jalan. Ya. Kalau di Jawa Timur sendiri, Pak, berapa sih sebenarnya alokasi APBD yang untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar konektivitas antar daerah satu dengan daerah lain ini makin tersambung? Ya, kalau kewenangan Jawa Timur tiap tahun lebih dari 200 sampai 250 miliar untuk pemeliharaan jalan. Dan ya tadi karena usia jalan makin cepat karena beban angkutan yang tadi belum normal, sehingga habis di sana. Oleh karena itu harapan saya memang dalam waktu yang cepat agar odol ini teratasi dan fokus anggaran sudah pada persoalan pemantapan jalan tadi itu, terutama lebar jalan dan ketinggian jalan. Jadi karena kalau investasi di satu daerah itu tentu melihat kelebaran jalan apakah mencukupi untuk kepentingan mobilitas mobil barang atau tidak. Oleh karena itu sekali lagi harapan saya adalah kita sudah harus mulai taat aturan, ya. Odol sudah harus mulai berbenah diri sehingga tahun-tahun ke depan sudah mulai kendaraan sudah normal kembali. Oke. Cak Dayat, mungkin bisa dijelaskan ya contoh sukses di Jawa Timur ya terkait dengan penguatan infrastruktur yang terkoneksi ini. Di mana saja ya yang paling tidak bisa dijadikan contoh lah, kan seperti itu. Ya, misalnya di Jawa Timur, di Mojokerto, di daerah Ngoro ya. Daerah Ngoro ya. Di sana ada kawasan industri Ngoro ya. Oh ya. Kawasan industri Ngoro, di mana di situ ada jalan nasional, ada jalan provinsi, tapi juga ada jalan kabupaten. Hari ini sudah terkoneksi dengan baik, sehingga mobilitas pekerja dan usaha juga cukup terlayani dengan baik. Tetapi ada wilayah-wilayah yang Ngoro industri ke arah utara itu terkadang ada
luapan banjir itu yang jadi PR-nya. Tetapi di sekitar Ngoro Industri itu sudah cukup mantap. Kalau mungkin di wilayah lain ya, yang paling tidak sama seperti tadi Ngoro tadi, ada tidak ya yang bisa paling tidak dijadikan contoh ya, bahwa memang ini adalah model konektivitas infrastruktur di Jawa Timur yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan di berbagai wilayah lainnya yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat data ya hari ini area Gerbang Kertosusilo ya. Jadi hampir Gerbang Kertosusilo itu berarti Gresik, Bangkalan, Lamongan, Mojokerto, Surabaya, Mojokerto itu ya, dan Sidoarjo ya. Hampir 75% industri itu berada di area ini. Ya. Mengapa? Tentu banyak pertimbangan ya soal pekerja, soal fasilitas dasar air, listrik dan sebagainya, tapi juga ada pertimbangan soal konektivitas, soal jalan, soal infrastruktur. Jadi di wilayah ini saya kira hari ini masih menarik buat investor, terutama soal infrastrukturnya. Jadi kalau infrastruktur ini terkoneksi, itu langsung menjadi daya tarik ya bagi para investor untuk masuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Ya, salah satunya itu karena biaya mobilitas barang kan besar ya. Angkutan itu berbiaya besar sehingga kalau kemudian jangkauannya jauh dan ada hambatan-hambatan di tengah jalan, tentu ini high cost dan itu dihindari oleh para investor. Nah, ya terbukti bahwa hari ini masih terpusat di Gerbang Kertosusilo. Ya. Di area-area selatan misalnya, kita masih menunggu tuntasnya JLS. Ya. Yang masih tersendat di beberapa titik. JLS ini jalur lintas selatan ya? Jalur lintas selatan, ya. Mengkonektivitaskan antara mulai Banyuwangi sampai ke Trenggalek ya. Pacitan ya. Ya, itu kan sebetulnya tujuannya kan untuk kepentingan menyambungkan daerah-daerah ini sehingga ada investor masuk. Tapi hari ini belum masuk karena apa? Karena belum tersambung. Ya. Ada beberapa titik yang masih berupa lahan-lahan keras. Ada beberapa lahan yang belum ada jembatannya. Ya. Tapi yang kita prihatinkan adalah setelah titik ini dibangun, kemudian rusak, kemudian berbiaya lagi. Oleh karena itu butuh percepatan ya. Jadi harus ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan provinsi. Ya. Karena kan ada 3 tugas yang berbeda. Ya. Kabupaten tugasnya adalah pembebasan lahan. Ya. Provinsi tugasnya mengeraskan jalan. Pusat membangun jalan. Ya. Nah, 3 ini masih belum maksimal, sehingga hari ini masih belum tersambung. Oleh karena itu harapan saya ya ada lama lagi tersambung sehingga ada magnet investor ke jalur selatan. Cak, kan tadi tugasnya berbeda. Kalau yang pemeliharaan masuk siapa yang berwenang? Kan tadi kabupaten kota pembebasan lahan, provinsi pengerasan, yang pusat membangun. Kalau pemeliharaan kan setiap tahun kan sering kali kan harus dilakukan pemeliharaan itu. Ya, kalau JLS kan sudah di plot sebagai jalan nasional ya, maka pemeliharaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Balai besar ya. Pusat, ya. Itu kan Jawa Timur ini kan punya potensi di berbagai sektor ya kan yang cukup besar ya kan, seperti itu. Ada pariwisata kan, beberapa titiknya misalkan ikonnya Gunung Bromo atau Ijen atau juga wisata-wisata yang buatan yang di wilayah Malang, Batu, serta wisata religi yang juga pengunjungnya atau wisatawan yang datang juga luar biasa. Lah, di luar itu kan juga barang atau komoditas ya dari berbagai macam sentra komoditas yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur. Menurut hemat Cak Dayat ini, apakah mereka ada ada keluhan soal belum
terkoneksinya terkait dengan masalah infrastruktur ini, Cak Dayat? Ya, ada banyak keluhan-keluhan ya, terutama usaha-usaha besar ya, pelaku usaha besar yang tentu mobilitasnya dan kapasitas kendaraannya jauh membutuhkan jalan yang besar pula. Nah, di samping itu adalah di samping soal jalan ya, tetapi juga transportasi publiknya juga menjadi persoalan serius ya. Ya, transportasi massalnya ya. Karena menyangkut soal mobilisasi pekerja ya. Jadi hari ini kan Transjatim masih seputar gerbang Kertosusilo. Ya. Kemudian hari ini ada di Malang, ya. Kemudian ke depan Kediri, ya. Nambah Kediri, nambah Kediri masih tahapan survei ya. Nah, ternyata memang jalan kalau sudah bagus tentu menjadi daya tarik, tetapi harus didukung oleh transportasi publik yang bagus pula, sehingga barang jalan tapi orang juga bisa ada alat angkutnya ke tempat-tempat tujuan ya. Nah, ini yang menjadi PR penting, sehingga ke depan harapan saya alokasi anggaran untuk Transjatim itu diperbesar sehingga mobilitas orang, terutama di samping pekerja juga ada banyak warga yang ketika mau berwisata sekarang sudah tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi angkutan publik. Yang dia dengarkan Transjatim ini aman, nyaman dan terjangkau. 5.000 nyampe lokasi. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan dengan serius. Kemarin saya dengar ada warga Banyuwangi sudah minta ya. Kemudian Malang sudah jalan, Kediri survei, kemudian daerah-daerah lain saya kira sudah mulai minta supaya ada Transjatim di berbagai tempat. Artinya saat ini Transjatim kan sudah melayani wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan, sampai Bangkalan juga kan. Bangkalan, Madura, dan ya. Terakhir kan yang baru ini kan Malang. Ini ternyata sudah banyak permintaan agar Transjatim juga mengaspal di sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur. Cak, ini kan ada efisiensi anggaran. Apakah itu juga berpengaruh terhadap program-program pembangunan di Jawa Timur, baik tadi ya infrastruktur jalan maupun untuk penyiapan kendaraan massal tadi untuk mengurai atau makin meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi? Memang ada pengurangan ya TKD kita ya dari pemerintah pusat, tapi juga kita diminta untuk efisiensi. Apa yang diefisiensi adalah hal-hal yang sifatnya seremonial, administratif ya, yang operasional, sehingga program-program prioritas terutama infrastruktur dan transportasi publik tetap tidak ada pengurangan ya, bahkan kita dorong untuk kita tambah, terutama Transjatim, karena ini adalah infrastruktur dasar yang sangat penting dan terbukti ya mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Mobilitas orang untuk bekerja makin tinggi, berwisata juga makin berkembang dan lain sebagainya. Oleh karena itu sejak awal kita pastikan untuk kepentingan infrastruktur dan transportasi publik harus jadi prioritas dan tidak boleh ada pengurangan. Dan itu dampaknya memang multiplier effect ya, Cak Dayat? Ya, sekarang terminal-terminal sudah ramai ya. Kemudian okupansinya sudah rata-rata di atas 100% ya, terutama di jam-jam kerja ya. Di pagi hari dan sore sudah banyak yang berdiri. Di jam-jam tertentu memang standar ya, tetapi secara umum sangat bagus. Nah, ternyata memang hari ini orang sudah mulai beralih dari transportasi yang tidak aman, yang nyaman, yang tidak nyaman kembali ke transportasi publik yang aman dan nyaman, dan yang terpenting terjangkau. Bayangkan 5.000 kita bisa lintas kabupaten ya, ini luar biasa. Dan yang paling penting lagi tepat waktu ya. Tepat waktu. Kan kadangkala kan yang namanya
angkutan umum ini kan kadang masyarakat kenapa kan kurang berminat itu kadang kan ngetemnya lama. Ya. Seperti itu. Sekarang kan karena ini kan nggak perlu kejar setoran ya, nggak perlu. sehingga bisa melayani masyarakat dengan sangat prima. Cak Dayat, kan dari yang dijelaskan oleh Cak Dayat tadi terkait dengan pentingnya penguatan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Jawa Timur ini kan pasti adalah yang namanya tantangan, kendala dan hambatan. Apa Cak yang paling sering lah ditemui di lapangan? Kalau soal jalan memang pada persoalan pelebaran jalan ya, yang kadang-kadang berbenturan dengan tanah-tanah warga. Ya. Itu membutuhkan proses sosialisasi yang berat, menggusur orang tidak mudah. Ya. Sisi lain bahwa pelebaran harus tetap jalan. Tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil ya. Menggusur tanah orang itu tentu dengan konsekuensi ya harus ada apa istilahnya harga beli yang layak. Tidak boleh kemudian karena ini untuk pasum kemudian kita seenaknya harus ganti untung ya. Karena harus pindah atau rumahnya harus terpotong. Yang kedua, ketika kita gerakkan transportasi publik yang kita fasilitasi luar biasa ini, ada beberapa perusahaan-perusahaan transportasi swasta yang merasa terganggu. Sehingga ada yang dilempari orang ya, bis kita ada yang diganggu dan sebagainya. Nah, makanya kita dorong di Sub Jawa Timur untuk komunikasi lebih intensif. Kemudian kalau ada driver-driver yang memang memenuhi syarat bisa diikut di Transjatim. Ada beberapa tenaga-tenaga kerja yang misalnya kondektur, tenaga operasional terminal kita dorong untuk bisa komunikasi dengan pihak-pihak swasta. Dalam itu kan dilaksanakan oleh pihak eksekutif ya, dalam hal ini Pemprov Jawa Timur ya, Dewan selaku legislatif. Bagaimana agar program tadi yang sudah direncanakan bagus tadi pelaksanaan di lapangannya betul-betul bisa dilaksanakan dan tadi dampak yang diharapkan tadi bisa tercapai. Apa yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur ya, dalam hal ini Komisi D, di mana Cak Dayat menjadi koordinatornya? Ya, kalau soal jalan kita seringkali ke lapangan ya, meninjau langsung. Ketika ada pelebaran kita ketemu dengan masyarakat, apakah ganti ruginya memberatkan apa tidak dan sebagainya. Ganti untung ya tadi? Ganti untung, harus ganti untung ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi penyelesaian di pengadilan. Ada konsinyasi yang ya kalau sudah pengadilan ya harganya sudah standar ya, kasihan mereka. Yang kedua, kita rapat kerja, kita evaluasi. Misalnya Transjatim kemarin kan diluncurkan bis luxury ya. Di berbagai tempat. Bis luxury itu yang premium ya? Premium dengan tarif 30.000 ya per orang. Saya diskusi dengan teman-teman, kita harapkan luxury dihentikan dulu aja yang sudah ada, tapi tidak perlu ditambah. Yang penting adalah bis reguler ini yang perlu diperbanyak. Karena niat kita adalah menyediakan Transjatim untuk publik masyarakat, terutama kelas menengah dan kelas rendah. Sehingga kalau ini makin banyak, makin ada manfaatnya untuk publik. Tapi kalau luxury kan sudah tidak perlu, saya kira penumpangnya terbatas, kemudian menjangkau kalangan ekonomi tinggi, saya kira sudah tidak perlu kita fasilitasi. Yang penting adalah mobilitas orang kelas menengah ke bawah ini yang harus diperbanyak. Artinya orientasinya tidak murni profit oriented ya Cak ya, yang keberadaan bis Transjatim ini ya, tapi memang untuk membantu masyarakat ya, agar mobilitas orang ya itu bisa
lebih mudah ya dan terjangkau. Harganya kan subsidi ya. Misalnya kalau Mojokerto ke Surabaya tarifnya 10.000, kita subsidi 5.000 sehingga menjadi 5.000 rupiah. Misalnya dari Sidoarjo ke Surabaya 12.000 menjadi 5.000. Jadi kita subsidi tarifnya sehingga ini meringankan harga. Berbeda dengan luxury, dia harganya sesuai dengan swasta. Dan menurut saya ya sudah, untuk kelas-kelas luxury ya biar diambil swasta saja. Sehingga sama-sama jalan ya, swasta jalan menyediakan transportasi untuk kalangan atas, tapi kita berada di melayani kelas menengah dan bawah. Artinya itu kan Malang terakhir ya di tahun 2025 ini, Cak. Kalau proyeksi tahun depan, Cak, nambah titik mana lagi untuk bis Transjatim ini nanti akan melayani masyarakat? Yang sudah pada FS ya, Kediri tadi yang saya katakan. Ya, Kediri ini Raya. FS visibility study ya. Ya, jadi karena di sana mobilitas orang bekerja di perusahaan-perusahaan besar luar biasa. Kemudian ada bandara baru di sana ya, sangat dibutuhkan. Kemudian tadi ada mulai melirik di Banyuwangi karena di sana juga Kediri, ya, Banyuwangi. Ya. Nah, saya mendorong untuk ada Transjatim yang menghubungkan Mojokerto Lamongan. Yang hari ini kan jalan sudah lebar ya, mulai Lamongan, kemudian Tikung ya, kemudian sampai masuk di Dawar, Kemlaki. Artinya Lamongan ke selatan ya. Ya, Lamongan ke selatan ya. Ya, mobilitas orang sudah sangat tinggi, sudah 24 jam sudah ramai, jalan sudah lebar, dan saya dorong untuk ada FS di sana sehingga betul-betul nanti Transjatim ini okupansinya bisa maksimal. Ya. Cak Dayat kan sering ini turba ke dapil ya di wilayah Mojokerto dan Jombang maupun sebagai pimpinan dewan ke beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Apa sih, Cak, aspirasi ya yang sering disampaikan oleh masyarakat nih, ketika Cak Dayat turba ini kaitannya dengan masalah ini, Cak? Ya, masyarakat berharap bahwa ketersambungan antar daerah segera selesai ya. Karena hari ini kan mobilitas orang makin tinggi ya. Transportasi publik sudah ada, kendaraan pribadi makin banyak. Tentu ini aspirasi yang harus kita tangkap dengan baik ya. Orang sudah berusaha berdagang, sudah lintas kota kabupaten, ya tentu butuh fasilitas yang bagus. Nah, sisi lain ya tadi harapannya ada banyak transportasi publik yang menjangkau ke titik-titik di pelosok-pelosok kabupaten. Misalnya di Wonosalam itu kan, di sana ada wisata ya, duren ya, ada wisata kuliner, ada duren, ada susu sapi, ada macam-macam ya. Tapi untuk ke sana membutuhkan biaya yang tinggi dan hampir tidak ada transportasi publik ke sana. Nah, di samping itu juga misalnya di Jombang ya, ada banyak pesantren besar. 5 lah sana sentralnya ya. Ada Tambak Beras, ada Tepireng, ada Den Anyar, ada Darul Ulum dan lain sebagainya. Ini potensi yang sangat luar biasa ya. Mobilitas wali santri ya setiap minggu ke Jombang untuk nilai anaknya ya. Kemudian di samping itu para santri kadang-kadang di hari libur juga ada ke pasar, ke tempat wisata, ke berkunjung antar pondok. Ini kan butuh transportasi yang banyak dan yang baik ya, sehingga saya kira menyambungkan titik-titik antara di Jombang wisata religi dan
tempat-tempat usaha ini menjadi penting, menjadi penting. Dengan begitu saya kira tadi konsepnya adalah ekonomi akan bergerak dengan masif. Kan kalau ada transportasi utama, misalkan Transjatim ini sebagai transportasi utama yang melewati titik-titik yang itu sangat penting ya bagi masyarakat sekitar. Feedernya kira-kira ini tanggung jawab siapa, Cak? Nah, feeder ini harapannya ditangkap oleh pemerintah kota kabupaten. Ini yang belum terjadi dan masih butuh proses komunikasi. Jadi misalnya sekarang Transjatim kan di Mojokerto berhenti di terminal Mojokerto ya. Mojosari, Mojokerto, kemudian ke Surabaya. Tapi terminal ke Trawas, Pacet belum ada. Padahal itu jalur yang cukup penting juga kan. Orang kemudian kalau mau ke Trawas kan mikir lagi, sampai terminal naik apa nanti? Mesti berpikirnya adalah kendaraan umum yang swasta ya, yang tentu tarifnya mahal. Nah ini yang diharapkan pemerintah kota kabupaten untuk merespon ini, sehingga ke feeder-feeder ini menjadi masif, bisa menjadi apa ya, alat untuk menuju ke titik-titik wisata atau ekonomi di pelosok-pelosok kota kabupaten. Artinya apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya itu bisa jadi ya semacam role model ya, kan ada Surabaya Bus atau bis Surabaya. Tapi dari sejumlah terminal itu juga ada feeder ya, yang wirawiri itu loh, wirawiri Surabaya. Itu kan bisa ya dijadikan sebagai semacam role model lah untuk kabupaten kota yang lainnya agar makin terkoneksi itu untuk moda transportasi dari di mana tempat pemberhentian Transjatim ke beberapa titik penting lainnya yang itu juga bisa menimbulkan multiplier effect. Ya, saya kira jadi inspirasi ya Surabaya. Harus kita apresiasi Surabaya dan kota-kota lain bisa istilahnya ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Barangkali tidak perlu bis-bis yang seperti Surabaya, tapi melihat kondisi lokal masing-masing. Nah, saya kira ini PR penting untuk Bupati dan Wali Kota untuk merespon ini. Jadi saya kira kalau feedernya sudah luar biasa ya nanti okupansi akan naik ya Transjatim ini. Kayak model mungkin ini ya, angkutan pedesaan gaya baru. Dulu kan ada yang menghubungkan angkutan pedesaan dari kawasan desa satu ke desa lain. Cak, kalau soal konektivitas di wilayah terpencil, Cak, daerah-daerah yang mungkin aksesnya sangat sulit di Jawa Timur seperti apa ya? Apakah juga menjadi apa namanya dapat perhatian ya dari pemerintah provinsi? Ya tadi kita kan sebetulnya hari ini sedang menyusun ya perda soal konektivitas transportasi Jawa Timur. Harapannya di perda ini isinya adalah juga soal kewajiban pemerintah kota kabupaten untuk bisa menyelesaikan ini feeder tadi itu. Jadi ini kita susun supaya ada daya tekan yang kuat kepada kota kabupaten agar tadi kita ini kan visinya kan adil. Artinya transportasi publik ini harus juga dinikmati oleh orang di pelosok daerah supaya keadilan terjadi. Jangan sampai kemudian yang menikmati hanya perkotaan saja. Perkotaan saja. Jadi keadilan sosialnya tidak ada. Tentu potensi-potensi di daerah-daerah terpencil luar biasa ya, terutama potensi pangan ya. Kalau ini kemudian konektivitasnya tersambung dengan baik, saya kira tadi gerakan ekonomi sampai pelosok akan terjadi. Oke, Pak Dayat, ini terakhir, apa ini pesan dan harapan dari Cak Dayat ini agar penguatan infrastruktur yang terkoneksi ya antar wilayah di Jawa Timur itu betul-betul ujungnya itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan barang ya serta komoditas itu bisa
makin lancar ya dan cepat ya kan, seperti itu dari sumbernya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Silakan. Ya, saya kira salah satu poin penting di infrastruktur adalah soal kemantapan jalan ya. Jalan yang mantap akan mendorong mobilitas orang akan makin masif dan makin tinggi. Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah terutama provinsi dan kota kabupaten untuk betul-betul fokus dan memprioritaskan program ini. Program ini tentu membutuhkan biaya tinggi, tetapi saya kira dampaknya akan sangat besar. Jadi investasi jalan, investasi jangka panjang. Oh ya. Kalau investasi ini betul-betul menjadi prioritas, saya kira ekonomi akan tumbuh dan berkembang di satu daerah. Sebaliknya kalau investasi infrastruktur rendah, maka pergerakan ekonomi akan rendah. Ini dibutuhkan komitmen, ya, dibutuhkan visi yang besar oleh pemerintah daerah, terutama bupati dan wali kota, untuk merespon ini sehingga dalam waktu yang tidak lama akan terrealisasi. Ya, jadi anggaran saya kira jangan terbebani dengan dipotongnya TKD, tetapi apa yang sudah ada tinggal kita mau prioritas apa tidak, gitu aja. Cak Dayat, ya, terima kasih loh sudah memberikan penjelasan ya, sosialisasi bahwa ternyata infrastruktur ya di Jawa Timur itu sudah terkoneksi. Bahkan tidak hanya itu, jadi layanan publik kayak moda transportasi Transjatim tadi kan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Baik, Tribuners, demikian tadi Gebrakan Wakil Rakyat podcast DPRD Jawa Timur bersama Bapak Haji Hidayat SAG MSI, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya, Tribun Network, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan yang paling penting jangan lupa bahagia.